你知道为什么那天你与爷爷交手？因为在3年前，爷爷也……但是你骨子里还是荣家的人，我随时等着你回来。你真的？我不想后悔。他绝不是我们的对手。救下！宇哥，你快离开！19年前，我们已经再让他们得逞。宇哥。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membuat alur cerita dari Donghua berjudul Magic Save of Ice and Fire episode 126. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 126 kali ini diawali dengan Rongbing dan juga Hua Yi yang mendatangi penginapan Nianbing berada. Tentu saja kedatangan mereka ini karena Rongbing sudah memberitahu kalau Nianbing punya kekasih yang cantik kepada Hua Yi. Hua Yi pun terlihat langsung mencari-cari keberadaan dari kekasih dari Nianbing di sekitaran kamar. Pada akhirnya Feng Nu keluar dan bertemu langsung dengan Hua Yi, dan di sini Hua Yi terlihat terpesona dengan kecantikan dari Feng Nu. Setelah perkenalan yang singkat, Hua Yi tanpa basa-basi langsung mengajak Feng Nu untuk berkeliling di kota Dutian sembari melihat-lihat. Di saat Hua Yi sedang sibuk mengajak Feng Nu untuk melihat-lihat, Nianbing bertanya kepada Rongbing apa yang sedang dia pikirkan karena sedari tadi Rongbing banyak melamun. Rongbing pun kemudian bercerita kalau dia akhir-akhir ini kepikiran tentang konflik di antara pagoda Dewa Es dan juga kerajaan Huarong mereka. Di satu sisi Nianbing mantap dengan pendiriannya untuk membunuh pendeta Dewi Es dengan tangannya sendiri jika nanti sudah tiba waktunya untuk membalas dendam. Mendengar hal tersebut, Rongbing pun memberi sebuah nasihat di mana dia meminta si adik untuk tidak gegabah membalaskan dendam. Diketahui 3 tahun yang lalu sang kakek mereka juga pernah bertarung dengan pendeta Dewi Es dan berlangsung seimbang. Jika Nianbing saja kalah oleh kekuatan dari si kakek, maka dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalaskan dendam kepada pendeta Dewi Es. Sementara itu, di saat yang sama, Feng Nu kaget di mana ternyata klan Phoenix sudah sampai di dalam kota Dutian. Penatua klan di sini terlihat meminta Feng Nu untuk segera pulang karena upacara Phoenix Nirvana mereka akan segera dilakukan. Tanpa kehadiran dari Feng Nu, upacara tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan. Sembari melakukan perlawanan, Feng Nu berkeras kalau dia sama sekali tidak ada niatan untuk kembali ke dalam klan Phoenix. Para penatua klan pun terlihat sangat kecewa, namun mereka juga cukup memuji perkembangan dari Feng Nu setelah dia pergi meninggalkan klan Phoenix beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi tetap saja jika 3 lawan 1, maka klan Phoenix hari ini pasti bisa membawa pulang Feng Nu dengan paksa. Penatua klan Phoenix juga sebenarnya tidak ingin melibatkan orang lain di dalam masalah internal klan mereka. Namun ya begitulah, Feng Nu ini terus-terusan kabur dari klan yang membuat mereka memusuhi siapapun yang menjadi penyebab Feng Nu pergi. Di saat Nianbing dan juga Rongbing masih mengobrol, tiba-tiba saja dia merasakan nafas dari klan Phoenix yang berada di dalam kota Dutian. Nianbing pun tanpa basa-basi langsung berlari untuk memastikan apakah Feng Nu dalam keadaan baik-baik saja.
Kedatangan Nian Bing ke hadapan Feng Nu sontak membuat penatua Feng Kong kaget, di mana dia sama sekali tidak menyangka kalau Nian Bing masih hidup selepas melakukan pertarungan dengannya beberapa waktu yang lalu. Di sini terlihat jelas kalau Nian Bing tidak senang jika klan Phoenix membawa paksa Feng Nu pergi. Begitu pula dengan Rong Bing yang meyakinkan kalau kota Dutian adalah wilayah dari keluarga Huarong. Jadi klan Phoenix tidak akan berani untuk macam-macam. 谁也不能带任何人离开。 你说我们不能带走你的族人好吗？不行，谁也不能带你离开这里。今天真是好惊险，好刺激啊！玩笑。 Meskipun harus berhadapan dengan anggota keluarga Huarong sekalipun, klan Phoenix kelihatan tidak gentar serta langsung mencoba melakukan serangan kuat mereka. Serangan kuat ini sangatlah familiar bagi Nian Bing, yang mana pada saat di kediaman Bibi Yu, klan Phoenix juga menggunakan teknik yang sama. 宇哥，你快离开！ 19年前，我们已经率让他们得逞。 Karena tidak ingin menyerahkan Feng Nu begitu saja, Nian Bing mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan klan Phoenix. Di saat yang bersamaan, Rong Bing dan Feng Nu juga membantu dia dengan kekuatan mereka masing-masing. Di saat sedang beradu kekuatan dengan sengit, tiba-tiba saja Hua Yi memanggil dua orang kakeknya untuk segera datang membantu dirinya di tempat ini. Benar saja, dengan sangat cepat, kedua kakek dari Hua Yi ini berhasil menghancurkan formasi Phoenix yang digunakan oleh klan Phoenix. 不知两位是 Kekuatan dari kedua kakek ini juga diakui oleh penatua Feng Kong yang langsung memberi hormat dan menanyakan identitas kedua kakek tersebut. Kedua orang kakek ini menjelaskan kalau mereka berdua hanyalah seorang pelayan dari Tuan Putri saja. Sontak hal ini membuat penatua klan Phoenix kaget, di mana dia tidak menyangka kalau dua orang yang berada pada ranah martial sage hanya menyebut diri mereka sebagai pelayan. 圣级别的高手竟然……我再重复一遍先前的话。 Dia juga berpikir kalau misi membawa pulang Feng Nu akan semakin sulit untuk dilakukan. Mau tidak mau klan Phoenix pada hari ini harus mundur terlebih dahulu untuk menghindari pertarungan sengit. Sebelum klan Phoenix pergi, Nian Bing memperingati penatua Feng Kong kalau dia sampai mati tidak akan pernah membiarkan Feng Nu dibawa oleh klan Phoenix lagi. 你们别想从我身边带走凤女。会带他回去。我们走。 Penatua Feng Kong sendiri hanya berucap agar Feng Nu menjaga diri baik-baik selama dia jauh dari klan Phoenix. 小公主， Setelah klan Phoenix pergi, kedua kakek ini langsung mengajak Hua Yi untuk pulang terlebih dahulu ke dalam istana. Hal ini pun membuat Hua Yi langsung berpamitan kepada Rong Bing, Nian Bing, dan juga Feng Nu untuk pulang duluan. 知道吗？ 知道了。 Rong Bing di sini terlihat meminta Hua Yi untuk berhati-hati dan jangan sampai merepotkan kedua orang kakeknya lagi selama di perjalanan pulang. 我要大大的礼物才行。 你真是找了一个快乐的嫂子。 Setelah Hua Yi pergi, Nian Bing kelihatan sangat senang karena dia akan mendapatkan kakak ipar yang begitu baik dan juga ramah. Selain baik dan ramah, Hua Yi juga ternyata punya identitas yang tidak biasa. Diketahui kalau sejak kecil Hua Yi sudah dibesarkan oleh kerajaan yang dipimpin oleh kaisar bernama Hua Tian. Jadi terkadang Rong Bing merasa khawatir dengan sikap dari Hua Yi yang selalu kekanak-kanakan. 总是像个孩子，你放心在这里住着。 Singkat cerita, Rong Bing membawa Feng Nu dan Nian Bing ke sebuah penginapan agar mereka berdua bisa beristirahat. Rong Bing juga langsung berpamitan pergi karena sebentar lagi hari sudah larut, serta dia juga tidak ingin mengganggu momen kebersamaan Nian Bing dan juga Feng Nu. 好好休息，什么意思？我明白你心中的责任。 Setelah Rong Bing pergi, Nian Bing berbicara kepada Feng Nu kalau dia tidak akan pernah membiarkan klan Phoenix membawanya pergi dengan paksa. 你耍我？ 可以安稳的跟我待在一起。凤女，你明天有时间吗？ Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Feng Nu masih kelihatan masih tertidur pulas dan di saat yang sama Nian Bing sudah bangun serta menyiapkan sarapan untuk Feng Nu. Diketahui sebenarnya hari ini Nian Bing dan Feng Nu akan pergi berkencan, tapi karena Feng Nu ketiduran, hal tersebut menyebabkan kencan di antara mereka harus ditunda terlebih dahulu.
Nian Bing sendiri kelihatan tidak marah karena dia juga tahu kalau Feng Nu sangat kelelahan, di mana dia sudah melewati perjalanan yang begitu jauh hingga sampai ke kota Dutian. 多睡一会儿才能休息好，先把饭吃了。 Hari demi hari kini sudah dilewati oleh Nian Bing dan juga Feng Nu bersama. Tidak terasa waktu sudah 1 bulan berlalu, yang mana artinya kompetisi penyihir akan segera dilakukan. 要是能一直和你这样就好了。 Rongbing secara khusus mendatangi Nian Bing untuk memberitahukan informasi tentang kompetisi penyihir tersebut. Mereka berdua juga tidak akan menahan diri jika nanti bertemu di kompetisi. 新锐魔法师大赛，我可不会手下留情的。 Persiapan di antara kakak beradik ini juga sekaligus menutup episode 126 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.